Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham apa beda antara ghibah dengan fitnah? Ghibah dengan fitnah sebenarnya ada lagi sih di antaranya yaitu namimah. Tapi namimah nanti kita bahas di part berikutnya aja deh. Sekarang kita bahas dulu ghibah dan fitnah. Ghibah adalah setiap kita menceritakan yang orang lain tidak suka kalau dia mendengarkan. Saya ulangin, setiap kita menceritakan orang yang dia tidak suka dikatakan seperti itu. Artinya, ghibah adalah menceritakan keburukan orang lain. Pasti orang-orang tidak suka kalau kita ceritakan keburukan dia. Suatu ketika ada orang lewat di depan rumah Aisyah. Ya, orang itu pendek, bulat, padat, hidup lagi gitu. Lalu Aisyah ngomong kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ta'al kesini suamiku. Undur ya Muhammad, innahu mudhi." Tengok Muhammad itu orang lucu betul. Apa kata Muhammad? Uskuti ya Aisyah. Diam kau Aisyah. Kenapa diam ya Muhammad? Kau ceritakan saudaramu walaupun betul, tapi kan dia nggak suka diceritakan, maka itu termasuk ghibah. Walaupun betul, itu termasuk ghibah. Lalu kemudian Aisyah ngomong kepada Muhammad, apa batasan ghibah ya Muhammad? Kok saya nggak boleh ceritakan orang lain? Apa kata Muhammad? Qalat na'am. Engkau mengangguk saja, itu sudah ghibah. Ghibah adalah menceritakan orang, kejelekan orang yang benar adanya. Benar dia, jelek dia, benar bahwa dia jelek dan kita ceritakan itu adalah ghibah. Ya, itu juga berdosa, itu berdosa. Nah, misalnya nih kita pulang pesta nih, jalan kaki berempat ya. Datang orang pertama, kalionya ndak enak, gulainya ndak enak. Tuh, datang orang kedua, iya pengantin bengkok alisnya. Ya misalnya ya. Datang orang ketiga, iya, terus ndak ramah lagi orang itu gitu. Nah, itu menceritakan walaupun sesuai fakta, benar adanya, tapi kita ceritakan kekurangannya, itu termasuk ghibah. Jadi ghibah menceritakan kejelekan orang yang dia benar-benar jelek, tetap kita ndak boleh ceritakan. Karena ada dalil siapa yang membuka kejelekan orang lain, Allah akan buka aibnya. Oke, kemudian nomor 2 ada namanya fitnah. Fitnah itu adalah menceritakan kejelekan orang, tapi salah. Orang tuh benar, kita bilang jelek, itu salah. Kita salah maka itu fitnah. Jadi bedanya adalah ghibah kita menceritakan orang yang benar-benar jelek kenyataannya. Tapi fitnah adalah menceritakan kejelekan orang ternyata dia baik. Dua-duanya lebih parah dosanya. Dan fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena pembunuhan adalah menghancurkan jasad. Sementara fitnah menghancurkan mentality seseorang. Maka dua-duanya itu masuk neraka. Maka teman-teman, saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa apapun kekurangan teman kita, maka yang mesti kita lakukan adalah menutupi aibnya. Kalau kita punya teman yang khilaf, kita nggak bisa menyelesaikan masalahnya, kita nggak bisa mengajak dia kepada kebaikan, minimal jangan mempersulit hidupnya dengan menceritakannya. Teman kita khilaf, kita kemudian ingin memperbaiki dia, kita menemani dia saat dia salah, bukan karena kita sempurna, kita juga pernah salah. Kebetulan yang saat itu Allah beri uji adalah dia, sudahlah nggak bisa menemani, malah membuat repot hidupnya dengan menceritakannya. Itu kan orang jahat banget. So teman-teman semuanya, saya punya pesan, di dunia ini semua kita punya salah. Al insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau kita punya teman dia khilaf, dia punya sesuatu yang salah, temani dia, tegur dia saat dia salah, ya, gapai dia saat dia untuk kembali ke jalan Allah, bukan malah mempersulit hidupnya dengan menceritakannya. Ingat teman-teman, orang-orang yang baik adalah orang-orang yang open mind, yang tidak menjustifikasi seseorang, besarkan kebaikan orang, perkecilkan kesalahannya. Apapun yang kita ceritakan tentang orang, kalau dia benar dia adalah ghibah, yang kita ceritakan salah itu adalah fitnah. Boleh menceritakan orang dengan syarat untuk mencari solusi. Makanya boleh seorang ibu menceritakan aib suaminya di hadapan ustazahnya untuk cari solusi. Boleh seorang suami menceritakan aib istrinya di hadapan gurunya, syekhnya untuk mencari solusi. Boleh seorang orang tua menceritakan aib anaknya di hadapan gurunya untuk cari solusi. Kalau untuk cari solusi boleh, tapi kalau untuk sekedar menceritakan itu hukumnya berdosa.
Oke, terima kasih. Semoga kita menjadi orang-orang yang jauh dari perbuatan fitnah dan jauh dari perbuatan riba sehingga kita ditolong oleh Allah untuk menjadi bagian dari hambanya yang soleh dan soleha. Demikian ya Loki di sini, like, share video saya ini dan follow kanal saya ini, cek video saya yang lain dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.